Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Tiara Putri dengan NIM C972190032. Saya merupakan mahasiswi dari program studi hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Adapun video ini saya buat sebagai bentuk pemenuhan dari tugas mata kuliah hukum pidana khusus dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Imron Rosyadi, SHMH. Adapun juga judul yang saya ambil kali ini yakni pemberatan pidana mati terhadap kasus korupsi oleh Menteri Sosial di tengah pandemi COVID-19. Lalu mengenai hal-hal yang akan saya presentasikan selama kurang lebih 15 menit ke depan ialah yang pertama ada konsep dasar tindak pidana korupsi, lalu juga ada pola pemberatan tindak pidana korupsi, dan juga analisis kasus terkait kasus korupsi yang menyeret Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju saat pandemi COVID-19. Lalu juga ada closing statement atau kesimpulan. Nah, pembahasan pertama yakni konsep dasar tindak pidana korupsi. Jadi teman-teman, kalau kita ngomongin korupsi gitu ya, korupsi itu kan satu fenomena sosial di mana realitas perilaku seseorang atau manusia ini terjadi penyimpangan dalam interaksi sosialnya. Nah, eh, dalam penyimpangan ini juga pada akhirnya dapat membahayakan stabilitas ekonomi baik dari masyarakat itu sendiri maupun dari negara gitu ya. Jadi bukan suatu hal yang berlebihan pula ketika saya mengatakan bahwasanya ada seseorang gitu ya. Bukan seseorang lagi, melainkan masyarakat luas melakukan celahan kepada um, para tersangka atau terdakwa kasus korupsi begitu. Bahkan juga tidak jarang ditemukan nih beberapa calon koruptor gitu ya, calon koruptor ini melakukan celaan sebagai sanksi sosial kepada terdakwa atau bahkan hanya tersangka kasus korupsi begitu. Mungkin gampangannya ini banyak sekali teman-teman dengar juga istilah koruptor teriak koruptor begitu. Nah, berbicara korupsi lagi nih, korupsi itu kan satu bentuk perilaku penyimpang yang atau tidak jujur gitu, yang dikaitkan dengan keuangan atau dalam bidang keuangan begitu. Atau mungkin singkatnya ya perilaku menyimpang gitu ya, yang dikaitkan dengan keuangan. Hal ini juga sejalan begitu dengan pendapat Henry Campbell mengenai korupsi yang tertuang dalam Black's Law Dictionary, di mana Henry ini menyebutkan bahwasanya korupsi ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, atau secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain bersamaan dengan kewajiban dan hak dari pihak lain begitu ya. Indonesia sebagai negara hukum juga mengatur mengenai korupsi sendiri dalam Undang-Undang Pidana khususnya, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana dalam undang-undang ini disebutin bahwasanya orang yang dapat dipidana karena tindak pidana korupsi ialah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi begitu ya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, berbicara mengenai tindak pidana korupsi, terdapat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai undang-undang khusus, undang-undang pidana khusus gitu ya, undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana di luar KUHP. Tentu pasti ada satu pemberatan tertentu gitu antara kitab undang-undang hukum pidana umum gitu ya dengan undang-undang pidana khusus. Jadi mengenai pola pemberatan tindak pidana korupsi ini sendiri memang terjadi pemberatan umum gitu, di mana umumnya dalam
Undang-Undang Pidana Khusus mengenai delik percobaan, delik pembantuan, dan juga permufakatan jahat atas suatu tindak pidana ini diperberat ancaman pidananya dibandingkan dengan umumnya delik yang serupa yang diancamkan dalam KUHP, teman-teman. Jadi pemberatan pidana dalam Undang-Undang Pidana Khusus ini terjadi karena adanya kekhususan deliknya, merujuk kepada tindak pidana korupsi. Pemberatan pidana ini memang dilakukan karena adanya satu keadaan tertentu begitu yang menjadi patokannya. Nah, ini rujukannya ada di pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi di dalam pasal 2 ayat 2 ini disebutin bahwasanya tindakan korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu itu dapat dijatuhkan hukuman pidana mati. Lalu mengenai hukuman pidana mati sendiri, bila kita kaitkan ya dengan kasus yang sempat meramaikan di akhir tahun 2020, ini ada kasusnya yang menyeret Bapak mantan Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju, yakni Bapak Juliari Peter Batubara. Beliau merupakan Menteri Sosial gitu ya, yang tersandung kasus korupsi. Jadi di sini di analisis kasus ini saya sudah menempatkan secara singkat gitu ya mengenai kronologis dan duduk perkara terkait kasus korupsi dana bantuan sosial corona oleh Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju di tengah pandemi COVID-19. Jadi langsung saja, pada tanggal 4 sampai 5 Desember 2020, KPK ini menangkap pejabat Kementerian Sosial dalam operasi tangkap tangan atau OTT gitu ya. Nah, penangkapan pejabat Kemensos ini diduga terkait dengan korupsi program bantuan sosial Corona gitu ya, di Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam penanganan COVID-19. Jadi, pada intinya di tanggal 4 Desember 2020 KPK ini telah mendengar informasi bahwasanya akan terjadi satu transaksi begitu di lingkup Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait dana bantuan sosial corona. Dan setelah mendengar adanya transaksi ini di hari itu juga di tanggal 4 Desember 2020 ini KPK akhirnya menyiapkan penyergapan begitu ya. Dan akhirnya di tanggal 5 Desember 2020 akhirnya KPK menangkap pejabat kementerian di mana beberapa pejabat Kementerian Sosial ini salah satunya adalah Mateus, di mana Bapak Mateus ini merupakan salah satu dari 5 tersangka yang nantinya diumumkan KPK. Nah, namun di sini dalam tanggal 5 Desember ini tidak hanya Pak Mateus saja, tapi juga ada beberapa pejabat Kementerian Sosial lain dan juga beberapa pihak swasta dari pihak perusahaan ya yang memang bekerja sama dengan Kementerian Sosial terkait program bantuan sosial corona. Nah, setelah terjadinya penangkapan begitu, pada akhirnya setelah terjadi penangkapan selama hampir kurang lebih 24 jam dilakukan pemeriksaan, pada akhirnya di tanggal 6 September 2020, tepatnya pada tengah malam hari, KPK ini mengumumkan adanya 5 tersangka, di mana 3 di antaranya ini adalah Bapak Juliari Peter Batubara, Mateus, dan Adi Wahyono, di mana ketiga orang ini merupakan pejabat Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sementara selaku pemberi suap gitu ya, ada 2 yakni Ardian IM dan Heri Sidabuke, di mana Ardian dan Heri Sidabuke ini adalah pemilik perusahaan yang memang bekerja sama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia gitu. Nah, kurang lebih untuk teman informasi, perkiraan dana suap yang akan diberikan gitu ya, yang seharusnya akan diberikan kepada
Bapak Juliari Peter Batubara ini sekitar 14,5 miliar rupiah begitu. Nah, setelah pengumuman 5 tersangka ini, tidak lama setelah itu, masih di hari yang sama, selang waktu 2 jam setelahnya mantan menteri gitu ya, sekarang mantan menteri sosial yakni Juliari Peter Batubara akhirnya menyerahkan dirinya secara sukarela. Nah, setelah itu berlanjut akhirnya Bapak Juliari Peter Batubara ini dijerat dengan pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sampai pada tugas ini dibuat pun sampai adanya rekaman video ini saya buat, proses persidangan ini masih berlangsung ya, dan belum ditemukan adanya satupun saksi yang secara gamblang gitu melihat secara langsung Bapak Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menerima suap. Lalu yang menjadi pertanyaan gitu ya, apakah penjatuhan hukuman pidana mati ini bisa direalisasikan gitu. Nah, kurang lebih di tanggal 7 Desember, akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi merespon dan menyebutkan bahwasanya hukuman mati bagi koruptor ini memang dapat dan bisa untuk diterapkan gitu. Namun hukuman mati ini tidak berlaku bagi kasus dugaan suap bantuan sosial Bansos di Jabodetabek 2020 atau bantuan sosial corona yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara yang terjaring dalam operasi tangkap tangan. Nah, apa sih penyebabnya? Jadi hal utama yang menyebabkan ini ialah dasarnya tersangka yang terjerat OTT, di mana ada 5 tersangka gitu ya. Salah satunya ya Bapak mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Ini kan yang dijerat pasal 5 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PTPK atau Tipikor. Sementara mengenai hukuman mati sendiri itu kan dituang atau tertera dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi tentu pasal yang menjerat dan pasal mengenai hukuman mati sendiri ini berbeda gitu. Nah, meskipun begitu, nyatanya masih banyak sekali mengenai tuntutan-tuntutan yang diutarakan dari masyarakat, akademisi, para advokasi, bahkan pejabat publik itu sendiri. Namun di sini saya mengambil dua bentuk statement gitu ya. Dari yang pertama dari pejabat publik, lalu juga dari ahli hukum pidana. Dan pada akhirnya juga mendapatkan respon gitu dari juru bicara KPK sendiri. Jadi pada intinya Bapak Edward Otmar Syarif H. selaku Wakil Menteri Hukum dan HAM ini menyebutkan bahwasanya Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ini dapat dihukum mati karena melakukan korupsi. Karena korupsi yang dilakukan ini di tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia. Jadi pada intinya kondisi Indonesia yang saat itu tengah dalam bencana sosial pandemi COVID itu dapat dikatakan sebagai keadaan tertentu, teman-teman. Jadi menurut Bapak Edward tentu ini bisa gitu dan memenuhi unsur pasal 2 ayat 2 begitu. Sementara lebih lanjut Bapak Abdul Fikar Hajar selaku ahli hukum pidana, beliau dari Universitas Trisakti, ini juga menyetujui penerapan hukuman mati untuk memberikan efek jerah terhadap pelaku korupsi. Namun dengan catatan pastinya memang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Begitu. Nah, atas banyaknya tuntutan yang ada, pada akhirnya Bapak
Ali Fikri selaku pelaksana tugas juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya memberikan statementnya dan menyebutkan bahwasanya saat ini tim penyidik lembaga anti rasuah memang membuka kemungkinan untuk mengembangkan kasus dari korupsi suap oleh Menteri Sosial Juliari Peter Batubara itu, sehingga jika memang dalam pengembangan kasus ini memang ditemukan bukti-bukti baru gitu ya, atau bukti-bukti yang memang merujuk bahwasanya Menteri Sosial memang memenuhi unsur dari adanya atau penjatuhan hukuman pidana mati, maka memang bisa juga akhirnya dijerat pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor dan juga Undang-Undang TPPU untuk lebih luasnya begitu ya. Nah, di sini untuk analisa pribadi dari saya sendiri, kalau merujuk gitu ya ke statement dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dengan kasus suap yang dilakukan Menteri Sosial, yakni Bapak Juliari Peter Batubara, ini kasusnya di mana dari APBN sendiri itu telah dikucurkan dana kepada rekanannya, pun dari rekanan ini sudah ke penyelenggara negara, dan dalam hal ini tuh disebut dengan kickback atau suap ataupun gratifikasi minimal. Sementara yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 ialah memperkaya dirinya sendiri dengan melawan hukum yang menyebabkan kerugian yang merugikan negara sebagai bentuk peristiwa atau perbuatan yang dilakukan penyelenggara negara pada saat mengucurkan dana keuangan dari APBN. Sehingga secara tidak langsung hal ini memang beda konteks korupsinya. Jadi tentu ini tuh beda konteks korupsinya ya, karena jadi kan korupsi itu kan banyak sekali macamnya ya teman-teman kalau dilihat dari ilmu kriminologi, dan kasus korupsi yang dilakukan oleh Bapak mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ini memang termasuk dalam political kickbacks gitu. Pada intinya political kickbacks itu adalah salah satu bentuk korupsi yang memang terjadi pengambilan antara masing-masing partner kontrak dari kementerian, dan hal ini kan Kementerian Sosial melakukan kerjasama gitu dalam program dana bantuan sosial dengan beberapa perusahaan, dan disinilah terjadinya kickback itu, bukan secara langsung yang dimaksud oleh statement Wakil Ketua Komisi KPK ketika mengucurkan dananya langsung gitu. Jadi mungkin gampangannya Bapak Menteri Sosial ini menentukan tarif tertentu dan menetapkan tarif tertentu kepada pihak partnernya, dan bukan merupakan korupsi yang secara langsung dari dana APBN itu sendiri. Nah, mungkin itu ya dari analisa pribadi saya. Selanjutnya mengenai closing statement atau kesimpulan dari presentasi kali ini, yakni bentuk pemberatan hukuman pidana dalam Undang-Undang Pidana Khusus merujuk ke Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yakni hukuman pidana mati dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, ini memang dapat direalisasikan, tapi dengan catatan memenuhi segala unsur atau syarat yang ada. Nah, meskipun begitu, sampai pada tugas ini dibuat, memang belum ada terdakwa tindak pidana korupsi yang dijatuhkan hukuman pidana mati. Yang pun terkait kasus korupsi yang menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara yang berakhir dengan jeratan pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan ini bukan hukuman pidana mati ya. Dan hal ini memang dikarenakan bentuk korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial ialah political kickbacks, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha, dalam hal ini pengusaha yakni perusahaan-perusahaan yang bekerja sama
yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, dalam menurut pendapat pribadi saya sendiri, saya tambahkan bahwasanya bukan tidak mungkin penjatuhan hukuman pidana mati ini terhadap kasus suap dana bantuan sosial COVID-19 oleh mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ini dijatuhkan, mengingat korupsi dalam bentuk suap yang dilakukan sendiri memenuhi apa yang dimaksud dengan atau dimaksud dalam keadaan tertentu yang memang tertuang dalam pasal 2 ayat 2 nomor 31 tahun 1999. Di samping juga banyak sekali tuntutan gitu ya dari masyarakat luas sendiri akan dijatuhkannya hukuman mati. Selain itu, menurut Nyusun juga diperlukan satu gambaran secara nyata, pemberian gambaran secara nyata atau real kepada pejabat publik yang tentang tegak dan kerasnya hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga dengan adanya gambaran secara real, secara nyata, diharapkan mampu untuk menghilangkan dan atau memusnahkan hasrat korupsi oleh calon pelaku tindak pidana korupsi. Mungkin ini dari presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.